Iya, saya Putut Giri dari Magister Ilmu Fisika Universitas Gadjah Mada. Jadi di video ini kita akan mempelajari sebuah jurnal spektroskopi yang berjudul Precision Spectroscopy and Laser Pooling Schema of a Radium Containing Molecule. Jadi spektroskopi presisi dan skema pendinginan laser dari molekul yang mengandung radium. Adapun yang dibahas di jurnal ini bahwa molekul yang mengandung inti radioaktif berat diprediksi sangat sensitif terhadap pelanggaran simetri fundamental alam. Deformasi oktopal nuklir dari beberapa isotop radium secara signifikan meningkatkan sensitivitas molekul radium monofluorida terhadap pelanggaran simetri dan sifat-sifat nuklirnya. Nah, molekul-molekul ini diprediksi dapat didinginkan dengan laser. Digunakan dua mekanisme utama dalam penelitian ini. Yang pertama mengukur struktur energi Rovi-Brownick molekul RAF. Yang selanjutnya dirancang skema pendinginan laser yang efektif untuk RAF. Dari skema ini, dari setup ini didapatkan peningkatan resolusi lebih dari 2 orde magnitudo dibanding dengan teknik terkini yang kemudian memungkinkan pengukuran jumlah sangat kecil dari molekul panas dengan hanya beberapa ratus molekul per detik yang diproduksi dalam keadaan rotasi tertentu, yang kemudian presisi dan sensitivitasnya berpeluang untuk studi molekul radioaktif dalam fisika fundamental, kimia, dan astrofisis. Di bagian pendahuluan saya coba bedah menjadi 5 poin penting. Di antaranya latar belakang kenapa penelitian ini diperlukan begitu, yang kemudian mengenai isu utama di dalam fisika fundamental, kemudian tentang kenapa radium monofluorid itu sendiri, yang keempat apa pentingnya pendinginan laser, yang kelima lalu apa implikasi penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, latar belakang, bahwa molekul radium monofluorida menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap pelanggaran simetri fundamental. Penelitian untuk memahami efek pelanggaran simetri dalam fisika partikel menggunakan isotop radium dengan deformasi nuklir oktopal dan menggunakan teknik pendinginan laser untuk penelitian lebih lanjut. Adapun isu utama dalam fisika fundamental sebenarnya adalah penelitian RAF terkait dengan pelanggaran simetri paritas dan pembalikan waktu. Pelanggaran simetri ini hanya terjadi pada interaksi lemah dalam model standar. Teori di luar model standar memprediksi pelanggaran simetri lebih kuat. Efek ini dapat membantu menjelaskan fenomena seperti materi gelap atau dark matter dan antimateri. Potensi penggunaan RAF untuk eksperimen presisi yang menguji pelanggaran simetri dasar. Lalu kenapa radium monofluorida? Jadi radium monofluorida dipilih karena isotop radium tertentu memiliki deformasi oktopal nuklir. Kemudian sensitivitas radium monofluorid terhadap efek pelanggaran simetri lebih tinggi dibandingkan molekul non radioaktif. Dapat digunakan untuk mengukur pelanggaran simetri fundamental dalam fisika partikel. Potensi pendinginan laser membuat RAF dapat dipelajari dengan lebih presisi. Pendinginan laser memungkinkan penurunan energi molekul mendekati 0 mutlak. Lalu apa pentingnya pendinginan laser? Jadi teknik pendinginan laser digunakan untuk menurunkan suhu molekul RAF, memungkinkan eksperimen presisi dengan molekul dan dalam kondisi ultra dingin, mengurangi efek kinetik hingga molekul dapat dipelajari dengan stabil. Struktur energi molekul dapat diukur secara lebih akurat. Kemudian membuka peluang eksperimen baru di bidang fisika presisi dan kimia fundamental. Lalu implikasi penelitian bahwa peluang untuk eksperimen baru di bidang fisika partikel termasuk pelanggaran simetri. Relevansi dalam memahami materi gelap dan asimetri materi antimateri di alam semesta. Potensi untuk digunakan dalam astrokimia dan nukleosintesis bintang. Molekul radium monofluorid dapat membantu mendeteksi fenomena yang belum terjelaskan dalam fisika modern. Teknologi spektroskopi presisi yang dikembangkan dapat diterapkan pada molekul radioaktif lainnya. Yang selanjutnya mengenai metode eksperimen yang digunakan dalam jurnal penelitian ini. Ini adalah gambar skema
metode eksperimennya yang bisa kita bedah menjadi 4 proses penting. Yang pertama adalah proses pembentukan dan pemisahan molekul RAF. Yang kedua, interaksi laser pulsa dengan materi, dengan sampel. Kemudian deteksi ion yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan spektrum Rovi-Brownick. Maka kita akan bahas step per step. Step pertama, proses pembentukan dan pemisahan molekul RAF. Jadi ion RAF plus dipercepat hingga energi min 30 kilo elektron volt. Kemudian dilewatkan melalui uap natrium untuk pertukaran muatan. Ion RAF berubah menjadi molekul netral RAF. Kemudian sisa-sisa ion netral dipisahkan dengan medan listrik statis. Molekul netral RAF dipisahkan dari berkas ion lainnya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu interaksi dengan laser pulsa. Molekul RAF netral diarahkan ke arah ruang interaksi. 3 laser pulsa digunakan secara kolinier. Panjang laser masing-masing yaitu 532 untuk ND YAP, kemudian dye laser 645 nano, yang laser TI 753 nano. Laser disesuaikan untuk memastikan ionisasi resonansi molekul. Interaksi laser menghasilkan ionisasi molekul RAF secara efektif. Yang kemudian sistem deteksi ionisasi molekul. Molekul RAF yang terionisasi dibelokkan dari berkas netral. Deteksi dilakukan oleh ion detektor. Sinyal yang terdeteksi digunakan untuk analisis spektrum. Spektrum Rovi-Brownick dibangun berdasarkan sinyal ion. Data spektrum penting untuk memahami energi transisi molekul. Maka terbentuklah spektrum Rovi-Brownick. Jadi spektrum Rovi-Brownick menunjukkan transisi rotasi dan vibrasi molekul RAF. Lebar garis transisi sekitar 400 MHz dan suhu 500 Kelvin. Kemudian mempercepat berkas molekul hingga 30 kilo elektron volt, mempersempit lebar transisi. Garis transisi dapat dipersempit hingga 150 MHz. Pengukuran presisi tinggi dari tingkat energi molekul RAF dapat dilakukan. Dari metode eksperimen tadi didapatkan data spektrum sebagai berikut. Untuk membahasnya saya coba bedah menjadi 5 poin penting. Yang pertama, penjelasan spektrum yang terukur, kemudian kesesuaian antara data dan eksperimen simulasi. Kemudian dilakukan analisa rentang nilai J. Kemudian menganalisis pengaruh suhu dan koreksi Doppler. Kemudian menganalisis implikasi pengukuran untuk skema pendinginan laser. Yang pertama, penjelasan spektrum yang terukur. Gambar 2 ini menunjukkan spektrum Rovi-Brownick molekul RAF. Titik merah merepresentasikan data eksperimen dari pengukuran intensitas ionisasi. Sumbu X menunjukkan bilangan gelombang dari laser yang digunakan, sedangkan sumbu Y menunjukkan laju ionisasi terkait jumlah molekul RAF yang diionisasi. Rentang bilangan gelombang sekitar 100 per cm menunjukkan transisi Rovi-Brownick. Kemudian kesesuaian antara data eksperimen dan simulasi, jadi garis biru di spektrum menunjukkan simulasi spektrum berdasarkan model teoritis. Simulasi dihitung dengan perangkat lunak PG-over untuk memprediksi transisi. Kesesuaian tinggi antara data eksperimen yang titik merah ini dan simulasi dengan garis biru. Hasil ini memverifikasi parameter molekul seperti konstanta rotasi dan vibrasi. Transisi rotasi dan vibrasi molekul RAF dapat diprediksi dengan presisi yang tinggi. Kemudian dilakukan analisa rentang nilai J. Bagian yang diperbesar dari gambar menunjukkan rentang nilai J antara 11,5 hingga 40,5. Kemudian nilai J mewakili tingkat rotasional molekul dalam keadaan dasar vibrasi elektronik. Puncak-puncak spektrum menunjukkan transisi
energi antara keadaan rotasi dan vibrasi. Penelitian memetakan struktur energi rotasi molekul dengan presisi tinggi. Pengamatan transisi individual memungkinkan isolasi puncak spektrum untuk tingkat rotasi tertentu. Yang kemudian dilakukan analisis pengaruh suhu dan koreksi Doppler. Pengukuran dilakukan pada suhu 500 Kelvin. Suhu mempengaruhi lebar garis transisi yang diukur. Kemudian mempercepat molekul hingga kecepatan tinggi, mempersempit lebar pita hingga 150 MHz. Koreksi Doppler memastikan frekuensi yang diukur sesuai dengan kerangka acuan molekul. Pengukuran menjadi lebih akurat dan mempertimbangkan gerakan relatif molekul terhadap laser. Adapun implikasi pengukuran untuk skema pendinginan laser, spektrum Rowe-Brownick menjadi dasar untuk merancang skema pendinginan laser. Transisi Rowe-Brownick yang terukur menentukan frekuensi laser untuk pendinginan. Tujuannya adalah menurunkan energi kinetik molekul hingga mendekati nol mutlak. Pendinginan laser memungkinkan penelitian lanjutan dalam kondisi molekul ultra dingin. Transisi rotasi yang ideal untuk pendinginan laser ditentukan dari spektrum ini. Kemudian kita coba bahas tentang skema pendinginan laser. Jadi gambar ini adalah gambar skema pendinginan laser berupa struktur transisi dan pemanfaatan tingkat energi, eliminasi percabangan rotasi, faktor Frank-Kanden, dan keuntungan dari skema pendinginan laser 3 laser. Pertama, struktur transisi dan pemanfaatan tingkat energi. Skema menggunakan 3 laser untuk memanipulasi transisi rotasi dan vibrasi. Laser pertama berfungsi untuk eksitasi antara tingkat rotasi di keadaan dasar eksitasi. 2 laser tambahan digunakan untuk repumping molekul dari tingkat vibrasi yang lebih tinggi. Transisi antara keadaan dasar X duplet sigma plus dan eksitasi A duplet pi setengah menjadi fokus utama skema ini. Percabangan rotasi menjadi tantangan utama dalam pendinginan laser molekul. Gambar ini menunjukkan upaya mengeliminasi percabangan rotasi dengan memilih transisi spesifik. Fokus pada transisi antara JP 0,5 ketika V sama dengan 0 dan JP 1,5 ketika V sama dengan 0 di keadaan dasar. Memastikan percabangan rotasi minimal dengan frekuensi laser yang disesuaikan. Hanya 2 tingkat rotasi utama di keadaan laser yang dipisahkan oleh 263 MHz diatasi dengan 1 laser. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang faktor Frank-Kanden. Faktor Frank-Kanden V nu aksen dan nu double aksen menunjukkan efisiensi transisi antara tingkat vibrasi. Sebagian besar molekul kembali ke tingkat vibrasi dasar nu sama dengan 0 setelah eksitasi. Faktor Frank-Kanden mendekati 1 untuk transisi keadaan X duplet sigma plus dan keadaan A duplet pi setengah. Idealnya untuk pendinginan laser. Transisi vibrasi yang efisien menjaga siklus pendinginan yang stabil. Molekul RAF memiliki struktur yang mendukung pendinginan tanpa gangguan. Kemudian keuntungan dari skema pendinginan laser dengan 3 laser. Penggunaan lebih sedikit laser mengurangi kompleksitas teknis. Molekul dapat menyerap lebih dari 100.000 foton sebelum keluar dari siklus pendinginan. Frekuensi laser utama yang digunakan adalah 752 nano, 778,4 nano, dan 778,6 nanometer. Panjang gelombang laser berdasarkan hasil pengukuran dari gambar untuk memastikan pendinginan yang efektif. Ya, selanjutnya akan kita bahas tentang spektrum Rowe-Brownick yang terbentuk. Jadi gambar ini adalah gambar spektrumnya dari eksperimen dan simulasi, kemudian dilakukan pengukuran wave number, kemudian dilakukan hasil analisanya dan fitnya. Pertama, hasil spektrum eksperimen dan simulasi. Gambar ini menunjukkan spektrum Rowe-Brownick dari transisi keadaan vibrasi 0 double prime ke keadaan vibrasi 0 prime. Data eksperimen ditampilkan sebagai titik-titik merah, sedangkan biru ini merupakan data simulasi terbaik. Kemudian dilakukan pengukuran wave number. Nilai X menampilkan wave number dari laser langkah pertama yang telah dikoreksi Doppler. Pergeseran Doppler dikalibrasi dengan nilai
ini sekian. Pengukuran ini dilakukan untuk nilai J yang berbeda-beda, memberikan detail mengenai tingkat rotasi molekul. Data fit menggunakan profil void untuk mengurangi ketidakpastian statistik. Pengamatan dilakukan pada nilai J yang beragam, memungkinkan identifikasi puncak transisi yang berbeda. Hasil analisis ini meningkatkan sensitivitas dan resolusi spektrum raw fibronik. Dari serangkaian metode tadi, kemudian didapatkan hasil tadi, dilakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa spektroskopi presisi dan skema pendinginan laser yang mengandung molekul radium ini berhasil mengukur struktur fibronik molekul radium monofluorid dengan resolusi tinggi, yang penting untuk memahami transisi energi molekul radioaktif. Skema pendinginan laser 3 laser yang diusulkan memungkinkan molekul radium monofluorid mencapai suhu ultradingin, membuka jalan untuk eksperimen fisika presisi. Molekul radium monofluorid memiliki sensitivitas tinggi terhadap pelanggaran simetri fundamental, menjadikan kandidat kuat untuk studi fisika partikel terkait momen dipol elektrik dan pelanggaran simetri paritas waktu. Penelitian ini membuka peluang untuk eksperimen lanjutan di masa depan yang dapat menguji teori di luar model fisika standar partikel, khususnya terkait materi gelap dan asimetri materi antimateri. Ya, demikian video ini yang saya buat. Saya tutup video presentasi ini dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wacana ilmu kita tentang spektroskopi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Putut Giri Tulus Widodo dari Magister Ilmu Fisika Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih dan salam.